sudah berada di KWT Maju Jaya, Dusun 3, Gunung Batin, Udik. Jadi KWT Maju Jaya merupakan kelompok wanita tani yang berasal Dusun 3 Gunung Batin Udik yang didirikan pada tanggal 2 Mei 2023. Seperti namanya, KWT Maju Jaya merupakan kelompok ibu-ibu rumah tangga yang sudah diberikan fasilitas berupa modal dan juga pembibitan dari pemerintah untuk dijadikan sebagai upaya pembangunan bagi masyarakat sekitar di Desa Gunung Batin Udik. Berikut ini kami akan bertemu dengan kedua narasumber dan mewawancarai Untuk mengetahui lebih dalam terkait apa itu KWT Maju Jaya dan mendapatkan informasi dari kedua narasumber. Ikuti video kami terus ya. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Imah dan Ibu Sri karena telah meluangkan waktu untuk bersedia kami wawancarai. Siap. Langsung ya Bu ke Ya. pertanyaan pertama. Jadi KWT ini idenya dari siapa sih dan pencetusnya siapa ya Bu? Itu awalnya dari pemerintah melalui Kepala Kampung Gunung Batin Udik, lalu disalurkan ke masyarakat. Kemudian alasan untuk dibentuknya KWT ini apa ya Bu? Alasannya Kepala Kampung itu menilai itu Dusun 3 RT 07 itu ibu-ibunya kayak berantusias menjalankan program KWT. Dari segi kinerja. Kemudian tujuannya dibentuk KWT ini sendiri apa ya Bu? Itu mensejahterakan masyarakat melalui ketahanan pangan hortikultura. Silakan Bu Imah melengkapi. Kemarin kalau dengar-dengar tadi itu kayaknya ada visi dan misinya ya Bu? Bisa Iya. dibacain nggak? Iya. Untuk visinya dengan mengedepankan kebersamaan dalam membangun demi kampung Gunung Batin Udik yang lebih maju dan terdepan. Kalau untuk misinya itu bersama masyarakat dan kelembagaan memperdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu aja untuk misi dan visinya. Ya. Kemudian ada struktur pengurusannya nggak Bu untuk KWT ini sendiri? Kalau untuk kepengurusannya itu Ketua Ibu Siti Rohimah, untuk sekretarisnya Ibu Etika, untuk bendaharanya Ibu Monika Sri Rahayu. Itu kami beranggotakan keseluruhan 20. Kalau boleh tahu untuk program yang dilakukan di KWT ini apa aja ya Bu? Kalau program di KWT itu yang utama itu P2L, pelestarian pangan lestari. Yang wujudnya itu berupa tanaman sayur-sayuran sama tanaman jahe, kunyit, digabung dengan toga. Begitu. Kemudian ada produksi dari hasil penanamannya tadi nggak Bu? Ada. Kalau boleh tahu apa aja Bu produknya? Tanamannya apa produknya? Produknya. Produk yang mau dijual apa gimana? Iya Bu, betul. Yang Betul. dijual sih. Oh, berarti awal-awalnya kita ditujukan untuk pembuatan tepung mokap. Tapi di sini tepung mokap itu tenaganya kurang ya, Mbak ya. Iya. Lalu kita punya usulan lagi membuat keripik pisang, stik singkong. Stik singkong itu pun ada aneka rasa. Dari bayam ada, dari nanas ada, lalu original. 3 macam. Terus keripik yang kembang goyang itu juga ada. Cara penjualannya belum sampai keluar Mbak. Karena apa? Mengingat keterbatasan tenaga, makanya cuman baru dititipkan di warung. Begitu. Kemudian ada pembukuannya nggak Bu?
Ada. Mendukungnya ada. Ada. Masalah bantuan dari apa itu rumah bibit itu kan dari bantuan pemerintah ya Mbak ya. Yang ada dua tahap. Yang tahap pertama untuk pembuatan rumah bibit. Yang kedua pembibitan, alat-alat, lalu obat-obatan insektisida itu pupuk. dua macam, tahap pertama dan kedua. Kalau untuk usaha kan pasti pernah mengalami keuntungan dan kerugian, Bu. Itu KWT juga ada nggak, Bu? Kalau masalah keuntungan itu minim loh Mbak, ya minim kalau masalah keuntungan. Karena apa? Keuntungannya ya kita bisa merasakan hasil tanaman itu aja. Kita nggak beli di warung, ya bisa merasakan di situ. Tapi kalau kerugiannya apa? Tenaga kita tidak bisa tercover, begitu. Kemudian asal pendanaan dari program KWT ini sendiri dari mana ya, Bu? Program KWT itu kalau yang dari rumah bibit dan P2L ya, yang disebut P2L itu Mbak, itu dari pemerintah melalui programnya Pak Hanan. Bapak Haji Hanan Rasak. Dan itu berapa ya, Bu, nominalnya? Nominalnya rumah bibit dan tanaman P2L itu senilai 50 juta, dicairkan 2 kali. Tahap pertama itu 25, tahap kedua 25. Begitu. Kemudian yang dari P2L itu kita dapatnya apa aja, Bu? Bahan bangunan dan bibit-bibit serta Alat-alat pertanian. alat-alat pertanian, obat-obatan, pupuk. Kemudian peran pemerintah dalam KWT ini apa, Bu? Peran pemerintah itu Mungkin dari pendanaannya ya, Bu ya? iya, dari pendanaan itu disalurkan ke KWT, setelah itu diolah sama kader-kader KWT ya Bu ya. Terus kita memanfaatin masyarakat yang mungkin Tergerak hatinya. tidak punya pekerjaan bisa masuk, lalu kita bagikan bibit ditanam di depan rumah. Supaya apa tujuannya? Itu untuk supaya bisa menambah penghematan pembelanjaan kita, seperti cabai, sayuran itu kan kita bisa nggak usah beli di warung seperti itu. Kemudian yang terakhir, peran masyarakatnya di sini bagaimana nih, Bu, tanggapannya? Tanggapannya ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif itu memang mendukung, dia mengerti akan tanam-tanaman, manfaat tanam-tanaman seperti toga, itu kan tanam-tanaman obat-obatan. Terus untuk sayur-sayurannya juga kan membantu pendapatan keluarga juga. Kalau negatifnya ya mungkin orang yang belum mengerti akan manfaat tanaman hortikultura, itu aja sih. Mungkin cukup untuk wawancara kami, Bu. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Ima dan Bu Sri. Ini tanaman sejenis seperti temulawak. Kalau yang ini temu putih. Fungsinya temu putih ini untuk menghilangkan akar-akar yang mempunyai penyakit seperti tumor, terus apa itu? Bukan, selain tumor itu apa sih? Kanker. Ini untuk menghilangkan. Dia jenisnya sama. Kalau yang kuning itu fungsinya untuk apa itu? Kalau yang kena asam lambung. Kalau ini untuk yang penderita penyakit kanker dan bayi Brazil ini bagi penderita penyakit asam urat nggak mungkin kambuh kalau
dia rasanya sejenis dengan daun selada kalau yang bayi-bayi. Masuk dalam tahap penanaman seperti ini udah mencambah ya. Ini kangkung, dua saisin sebelah sana. Kalau yang sebelah sana cabai dan terong. Ini umurnya udah berapa Budi? Ini tuh pokoknya 3 hari sekali ngambil ini. Untuk lalap ya. Nah, dari informasi narasumber KWT Maju Jaya, dapat kita simpulkan bahwa KWT Maju Jaya memberikan manfaat bagi warga Dusun 03 melalui beberapa program seperti penanaman hortikultura atau tanaman obat dan sayuran yang dapat menghemat pengeluaran belanja rumah tangga karena ditanam sendiri. Selain itu, KWT ini juga dapat membuka peluang pekerjaan bagi warga sekitar. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan menginspirasi banyak orang agar tergerak dalam mengelola tanaman. KWT Maju Jaya. Berdaya, berdaya, berdaya.